Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, saya pernah memberikan sebuah video yang berdurasi kurang lebih dari 7 menit. Ini di dalamnya itu bercerita bahwa Ustadz Kainama ini masuk Islam setelah menemukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran dan kebenaran Islam di dalam kitab Bible dan Taurat gitu. Artinya begini, Ustadz Kainama ini bukan hanya sekedar percaya begitu aja. Dia itu sempat mengklarifikasi kepada rabi-rabi Yahudi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian Ustadz Kainama ini adalah mantap masuk Islam gitu. Yang awalnya Ustadz Kainama ini adalah seorang pendeta. Dia itu menguasai segala bahasa daripada Bible itu sendiri. Bahkan bahasa Ibrani dan seterusnya. Ustadz Kainama ini sangat menguasai sehingga dia itu paham tentang Bible dan akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, di sini saya menunjukkan videonya Ustadz Kainama ini kepada pendeta David Salim. Namun pendeta ini pendeta ini saya yakin pendeta David Salim ini tidak menguasai bahasa Ibrani. Saya yakin karena apa? Yang dia kuasai kemungkinan hanya bahasa Inggris gitu. Namun Ustadz Kainama ini yang akhirnya menjadi mu'alaf ini adalah sangat-sangat menguasai bahasa Ibrani gitu. Maka dia itu akhirnya klarifikasi kepada orang yang menguasai bahasa Ibrani yaitu Yahudi. Maka setelah klarifikasi kepada orang Yahudi, Ustadz Kainama ini akhirnya masuk Islam karena Yahudi sendiri sebenarnya dia itu percaya kepada Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Disinilah Ustadz Kainama akhirnya menemukan hidayah. Artinya jika seorang itu adalah pintar, jika seseorang itu cerdas, maka dia itu pasti akan masuk Islam gitu. Dengan dibarengi dengan hidayah kepada Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia itu mencari sebuah kebenaran gitu. Nah, inilah sekilas tentang jawaban daripada pendeta David Salim ini mengenai video yang diberikan oleh Ustadz Kainama sebagai kesaksian bahwa dirinya kenapa bisa masuk Islam. Ini tanggapan pendeta David Salim yang sangat nyeleneh tanpa dasar, tanpa alasan gitu. Sehingga seolah-olah pendeta David Salim ini tidak terima kalau orang itu menjadi mu'alaf gitu. Inilah videonya. Tanggapan dari pendeta David Salim ini. Sampean makanya ya sebagai muslim, sebagai Islam ya, jangan cuma ngutip ayat aja sepotong gitu loh ya. Nanti sesat kalian itu mas ya, saya katakan udah, kalau menurut saya sampean kan terus terang ya enggak di dalam kebenaran ya, atau sesat ya. Apalagi kalau sampean mau ngutip ayat gitu loh ya, sepertinya dicukil satu-satu gitu, nggak bisa mas. Ini bukan Quran, bukan ya. Kamu kalau mau baca ayatnya, termasuk si Kainama ini orang Kristen juga terus terang. Ini adalah orang Kristen yang bodoh, saya kasih tahu. Nah, pendeta David Salim ini mengatakan jangan mencukil-cukil ayat, jangan segala macam, dan mengatakan Ustadz Kainama ini bodoh. Sebenarnya kalau saya analisa dari pernyataan keduanya antara Ustadz Kainama dan pendeta David Salim ini, yang bodoh ini sebenarnya Ustadz David Salim. Saya yakin
Sebenarnya yang bodoh ini adalah pendeta David Salim. Saya yakin pendeta David Salim ini tidak akan menguasai bahasa Ibraninya, tidak akan menguasai sebagaimana Ustadz Kainama menguasai gitu. Saya yakin itu. Kenapa? Karena pendeta David Salim selama berdialog dengan saya, dia itu tidak pernah menggunakan bahasa asli daripada bahasa Ibrani atau dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang membuat saya mengatakan bahwa menurut saya pendeta David Salim ini lebih bodoh daripada Ustadz Kainama gitu loh. Nah, untuk masalah mencukil-cukil ayat, sebenarnya bukan mencukil di sini. Bukan mencukil, tetapi memang ada ayat di sini yang benar-benar menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memang tertera di dalam Taurat gitu loh. Tertera di dalam Taurat. Karena apa? Karena di dalam ajaran Islam sendiri juga dikatakan bahwa para ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu melebihi daripada mengenal anaknya sendiri. Kenapa? Karena memang di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang mereka ketahui gitu. Tetapi kebanyakan daripada pendeta ini menolak hal itu gitu. Ya alasannya apa? Ya karena ego, karena tidak mau itu aja, bukan karena kebenaran, tetapi hanya karena ego gitu loh. Itulah bahayanya para pendeta yang tidak jujur ini. Tetapi Ustadz Kainama ini menurut saya adalah seorang pendeta yang jujur, sehingga dia itu akhirnya menjadi seorang mu'alaf gitu. Naik lanjut. Kalau mau dia debat sama saya boleh gitu loh. Kok pakai pikiran sendiri? Nah gitu loh. Pendeta David Salim ini mengatakan kalau Ustadz Kainama itu mau debat dengan saya, itu boleh katanya. Hal ini sebenarnya dia itu akan keok, pasti akan keok setelah berdialog dengan Ustadz Kainama. Kenapa? Karena Ustadz Kainama ini menguasai segala bahasa kitab suci yang terdahulu gitu. Artinya Ustadz Kainama ini menguasai segala bahasa, mulai bahasa Inggris, bahasa dan seterusnya, juga bahasa Ibrani. Ustadz Kainama ini sangat-sangat menguasai. Sedangkan pendeta ini, saya yakin dia itu tidak akan menguasai bahasa Ibrani dan seterusnya gitu. Saya yakin itu paling itu modalnya hanya membantah tanpa alasan gitu. Artinya tanpa sebuah kejujuran. Bantahannya pun ini sangat nyeleneh menurut saya gitu. Naik lanjut. Dengar ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini tidak bisa cuma satu ayat ini sebagian aja dipotong, nggak bisa ya, dengar ya. Nah, di sini sudah jelas Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Nah, ketika Yesus mengatakan seperti itu, kalimat itu walaupun membaca seluruh Bible tidak harus ini dihilangkan kalimat ini. Nah, Pak David ini ketika membaca Bible, satu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemudian membaca ayat selanjutnya, maka ayat yang tadi itu dibuang oleh pendeta ini. Artinya dia itu dianggap Yesus ini dianggap sebagai Tuhan, padahal Yesus sendiri telah mengakui aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini setelah pendeta ini membaca kalimat ini, kemudian membaca ayat-ayat yang lain, maka pendeta ini akan mengaburkan kalimat yang awal, yaitu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan juga Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang pendeta selalu hilangkan. Makanya dia itu ketika membaca ayat ini, maka dia itu akan berusaha membaca ayat-ayat yang lain sampai pendeta ini menemukan sebuah yang cocok dengan dogma. Nah, setelah ada ayat yang cocok dengan dogma, maka dia itu berhenti di ayat situ. Nah, gitulah. Seperti itulah pendeta. Tetapi dia itu akan membuang ayat-ayat di atas yang telah dia baca tadi. Itu next lanjut. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Ya, jadi kalau Yesus memang dia mendengar sendiri dari Bapa gitu loh.
Ya, beda dengan nabi sampean yang harus melalui perantara Jibril. Ya, beda sekali ya. Kalau Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, di sini sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus itu menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Ini perkataan Yesus itu. Artinya Yesus itu hanya mendengar, artinya mendengar anjuran dari Bapa, kemudian Yesus melaksanakan. Yesus ini hanya messenger, Yesus ini hanya utusan gitu loh. Di sini di dalam Bible itu sebenarnya Yesus itu hanya messenger, utusan gitu loh. Menurut versi Bible gitu. Nah, utusan kemudian dogma inilah yang mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia. Sehingga apa? Manusia ini harus dianggap sebagai Tuhan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan dicampur aduk dengan manusia oleh pendeta ini. Nah, disinilah yang disebut dengan dogma gitu. Nah, kemudian ketika Tuhan dicampur aduk dengan manusia, maka disinilah manusia tidak akan pernah bisa membahas tentang hal ini gitu. Karena apa? Karena sudah mencampur aduk antara manusia dengan Tuhan. Next gitu, lanjut. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Nah, pendeta ini sebab penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti penghakiman menurut kehendakku sendiri. Nah, di sini sudah jelas Yesus mengatakan penghakiman itu bukan menuruti kehendakku sendiri. Ini sudah jelas sebenarnya. Yesus itu tidak punya kehendak sendiri. Artinya apa yang Yesus ajarkan itu dari Tuhan. Artinya Yesus ini punya Tuhan, bukan dari kehendak diri Yesus. Masa Tuhan tidak punya kehendak dirinya sendiri? Nah, ini sebenarnya Yesus ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Yesus ini terlalu lemah karena tidak mempunyai kehendak sendiri gitu. Terlalu lemah. Jadi bagi saya pribadi adalah terlalu lemah jika Yesus ini dianggap sebagai Tuhan gitu. Karena apa? Karena tidak mempunyai kehendak sendiri, juga penghakimannya itu hanya dari Tuhan gitu dan seterusnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Naik lanjut. Ini adalah sisi kemanusiaannya Yesus, bahwa waktu Yesus menghakimi itu, Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri gitu loh. Ini contoh manusia yang Nah, Yesus itu waktu menghakimi tidak menuruti kehendak sendiri gitu. Artinya Yesus ini punya Tuhan. Yesus ini Yesus ini adalah mengikuti kehendak Tuhan gitu. Bukan kehendak Yesus sendiri. Makanya jangan pernah menuhankan Yesus. Jika ada orang menuhankan Yesus, sama aja dengan menuhankan Fir'aun. Nah, Fir'aun ini kan begini. Fir'aun itu karena dia itu kan seorang raja ini disebut dengan anak Allah atau titisan Tuhan gitulah, atau anak Allah gitu loh, maka harus dianggap Allah juga, sehingga tuh Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh, sebagai Tuhan, karena titahnya itu harus tidak boleh ada orang yang melanggar gitu loh. Maka Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Nah, orang yang menyembah Fir'aun ini namanya menyembah musyrik gitu loh, artinya menyembah berhala gitu. Sama dengan Yesus, bedanya dengan Yesus di sini adalah Yesus ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, juga tidak pernah mengaku dirinya sebagai agar diakui sebagai Tuhan, dan juga Yesus tidak pernah mengajari agar supaya orang itu menyembah Yesus. Ini Yesus tidak pernah, beda dengan Fir'aun. Fir'aun ini mengaku sedangkan Yesus ini tidak pernah mengaku. Namun anehnya orang yang meyakini Yesus ini terkontaminasi dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi Yunani kuno gitu atau Romawi gitu. Nah, di dalam tradisi budaya Romawi kan sama dengan Fir'aun. Artinya di dalam Romawi ini kalau kaisar itu adalah dianggap dengan anak Allah. Artinya anak Tuhan gitu. Artinya harus dianggap Tuhan juga gitu loh. Dianggap Tuhan juga. Ini kepercayaan Romawi seperti itu mengental di dalam budaya Yunani Romawi itu. Jadi kaisar ini harus diakui sebagai Tuhan juga. Artinya raja ini adalah anak Allah,
kemudian harus dianggap Allah juga gitu. Nah, kepercayaan dari orang-orang Romawi ini kemudian dibawa kepada ajaran Yesus, sehingga apa? Jadi Yesus ini diambil namanya, memakai nama Yesus ini, ada orang yang memakai nama Yesus, dan ajaran daripada Romawi ini kemudian dimasukkan kepada ajaran Yesus. Nah, inilah yang disebut dengan memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang begini, Paulus ini awalnya adalah antek-antek Romawi. Dia itu adalah orang kepercayaan Kaisar Romawi awal-awalnya gitu. Karena apa? Karena Romawi tidak akan memberikan sebuah kekuasaan kalau keyakinan itu menentang Romawi, tidak akan. Jadi saya yakin Paulus ini pasti mengikuti keyakinan yang ada di dalam Romawi ini. Artinya harus menuhankan. Artinya raja atau kaisar itu harus dianggap sebagai Tuhan karena titahnya tidak boleh dilanggar gitu. Raja itu sendiri mengaku dirinya itu sebagai Tuhan gitu. Kaisar Romawi ini. Karena apa? Karena memang keyakinan Romawi seperti itu. Raja itu dianggap sebagai Tuhan gitu. Anak Tuhan, Tuhan juga gitu. Maka kemudian Paulus ini memakai nama Yesus, itu diambil. Yesus ini anak Tuhan, dianggap Tuhan juga gitu. Yesus ini anak Tuhan, dianggap Tuhan juga gitu. Nah, hal inilah yang membuat kadang-kadang pengikut di bawahnya itu, orang-orang di bawahnya tertipu. Karena apa? Karena memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Nah, akhirnya orang-orang tertipu karena mendengar nama Yesus di dalamnya. Inilah yang membuat mereka itu tertipu gitu loh. Naik lanjut. Benar, kalau mau menghakimi itu jangan menuruti kehendaknya sendiri. Mentang-mentang dia kenal ya kan, terus dihakimi. Nah, ini katanya kalau menghakimi itu jangan mengikuti kehendak sendiri katanya. Artinya harus mengikuti kehendak Tuhan gitu. Nah, berarti Yesus kan punya Tuhan kalau begitu gitu loh. Artinya kalau Yesus punya Tuhan, maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Ini terlalu lemah menurut saya kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan. Naik lanjut. Kamu benar, padahal dia salah gitu loh. Maksudnya begitu ya. Ngerti ya? Makanya kalau mau dibandingkan, saya harus selalu membandingkannya dengan nabinya sampean Muhammad biar jelas gitu loh. Nah, kalau Muhammad itu kan katanya dia mendapat wahyu, tapi perantaranya Jibril, ya kan? Nah, di sini pendeta David Salim ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu dan perantaranya adalah malaikat Jibril. Ini memang benar. Karena apa? Karena malaikat Jibril ini memang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sebenarnya pendeta David Salim ini cuman tidak tahu aja. Sebenarnya di dalam Bible itu banyak sekali tanda-tanda bahwa malaikat Jibril itu sebagai penyampai wahyu kepada para rasul gitu. Contohnya gini aja. Ketika misalkan Yesus itu di sungai, terus Ruhul Kudus di awang-awang, Bapak di sorga. Ini Ruhul Kudus ini adalah sebagai penyampai sebenarnya. Ruhul Kudus ini sebagai penyampai gitu. Berhubung orang pendeta ini tidak tahu tentang ajaran ini, maka semua dipukul rata menjadi Tuhan Trinitas gitu. Nah, inilah yang pendeta ini tidak kuasai gitu. Memang mana ada orang Romawi Yunani yang mengetahui tentang ajaran Allah itu, mana ada. Sedangkan pendeta ini adalah kitabnya itu berbahasa Yunani dan yang membawa adalah orang Romawi gitu loh, yaitu Paulus gitu. Paulus ini kan antek-antek Romawi gitu loh. Yang membawa kekristenan, misi kekristenan itu orang Romawi gitu. Tentu saja keyakinannya itu akan terkontaminasi dengan dengan keyakinan Romawi gitu. Jadi tidak heran kalau misalkan sekarang ini banyak sekali penyimpangan terhadap ajaran Yesus. Itu banyak sekali penyimpangan, jangan heran karena memang yang membawa ajaran Yesus ini adalah antek-antek Romawi gitu. Nah, dia itu pasti akan akan mencampur aduk antara ajaran Romawi dengan ajaran Yesus, sehingga ada Trinitas di sini gitu. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah gitu.
Trinitas, tuh Tritunggal, apa segala macam itu budaya Romawi Yunani. Ini sebenarnya yang harus Kristen pahami gitu loh. Naik lanjut. Jibrilnya siapa aja dia nggak tahu gitu loh. Nah itu wahyu dari siapa mas? Apalagi kalau sampean baca di Quran itu banyak sekali ya, itu berisi dari perkataan-perkataan Muhammad. Muhammad berdoa dikatakan wahyu. Itu Muhammad yang berdoa kok. Nah, disinilah katanya apa nggak tahu Jibril, padahal di dalam Al-Qur'an itu sudah jelaskan wa innahu nazalah wa inna apa barang siapa yang memusuhi Jibril maka sesungguhnya Jibril ini adalah menyampaikan apa firman Allah, menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seizin Allah. Ini sebenarnya sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Saya sudah sudah paparkan kepada Pak Pendeta David ini tentang dalil-dalilnya dan saya bacakan semua ayatnya kapan hari. Sudah sering saya berikan di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat Jibril itu adalah penyampai wahyu. Nah, ini berdasarkan Al-Qur'an itu sendiri, tetapi pendeta ini selalu mengatakan berulang-ulang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pendeta ini adalah hanya menurut saya hanyalah seorang pendeta yang bodoh. Karena apa? Karena dia itu berdasarkan asumsi terus. Beda dengan pendeta Kainama yang kemudian menjadi mu'alaf ini, dia itu selalu berdasarkan fakta, dan selalu dia itu bertanya tentang mencari sebuah kebenaran, dan akhirnya Ustadz Kainama ini menjadi seorang mu'alaf gitu loh. Nah, di sini perbedaannya, pendeta David Salim ini cuman berdasarkan asumsi dogma begitu terus. Maka Ustadz pendeta David Salim ini termasuk orang-orang yang dolalah, yaitu yang sesat dan menyesatkan menurut saya. Naik lanjut. Ya boro-boro mau menghakimi, dia menghakimi dari mana sumbernya? Ya jadi ayat ini menjelaskan mengenai kemanusiaannya Yesus. Nah, inilah permasalahannya. Ayat ini menunjukkan kemanusiaannya Yesus katanya. Nah, Yesus ini kalau lagi lemah dianggap manusia gitu loh. Kalau lagi jaya sedikit dianggap Tuhan. Ini namanya mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Disinilah yang disebut dengan dogma gitu. Nah, ibarat gini, ada seseorang yang percaya monyet atau Hanuman itu sebagai Tuhan misalkan. Nah, ketika monyet ini dicampur adukkan dengan Tuhan, maka itu dogma namanya. Contoh gini, ketika Hanuman ini lemah, maka dia akan inilah sifat kemonyetannya gitu. Tetapi kalau Hanuman ini sudah berjaya sedikit, artinya Hanuman mampu memindahkan gunung, maka orang yang percaya kepada Hanuman akan mengatakan inilah ketuhanan Hanuman. Seperti itu, karena sudah mencampur adukkan antara Tuhan dan monyet sehingga Hanuman pun dituhankan. Seperti itu, ketika Tuhan dicampur adukkan dengan manusia, maka akhirnya akan seperti Pak David ini gitu loh. Naik lanjut lagi. Dia nggak sembarang menghakimi. Harus selalu ada persetujuan dengan Bapa gitu loh. Karena apa? Yesus dan Bapa itu satu. Nah, ketika mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, disinilah pendeta ini tidak paham tentang kalimat hal itu. Maka saya sering kali mengatakan kepada pendeta ini, Pak Pendeta, ketika misalkan saya mengatakan pendeta dengan monyet adalah satu gitu loh. Apakah Anda mengira Anda monyet itu Anda gitu loh. Pendeta David Salim. Maka dia itu sedikit bukan begitu gitu loh. Nah, padahal menurut saya ini adalah satu atap gitu loh. Artinya Anda itu punya monyet, ya. Anda ini punya monyet. Maka saya ketika Anda punya monyet, maka saya katakan Pak Pendeta David dengan monyet adalah satu.
Ya satu rumah. Karena apa? Karena monyet itu Anda punya monyet kemudian dikurung di dalam rumah Anda gitu. Maka satu di sini adalah satu rumah atau satu wadah atau satu tujuan bisa jadi gitu. Bukan satu benar-benar satu pribadi. Maka Pak David tidak bisa dikatakan monyet. Monyet tidak bisa dikatakan Pak David walaupun dikatakan Pak David dan monyet adalah satu gitu loh. Seperti itu juga Yesus. Yesus ini Bapa dan Yesus adalah satu. Ini bukan satu-satu secara harfiah, bukan, tetapi satu tujuan. Karena apa? Satu misi. Karena apa? Karena apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus dan kemudian Yesus menyampaikan kepada masyarakat. Artinya tujuannya ini sama gitu. Tujuannya sama maka disebut dengan satu ajaran yang disampaikan Bapa itu kepada Yesus dan kemudian Yesus menyampaikan kepada apa kepada orang Israel itu satu, memang satu dari Bapa. Nah, kalimat satu ini kemudian pendeta selalu mengartikan secara harfiah. Maka disinilah letak kesesatan pendeta ini gitu loh. Naik lanjut. Jadi bukan berarti aku nggak bisa melakukan apa-apa. Ya benar, kalau sendirian nggak bisa mas, karena memang selalu satu gitu loh. Nah, kayak kalau sendirian nggak bisa katanya. Tetapi kalau satu loh, memang kalau satu itu nggak sendirian apa? Pendeta ini sudah mulai kebingungan sebenarnya, kebingungan pendeta. Kalau sendirian nggak bisa, tetapi harus satu katanya. Nah, satu itu namanya sendirian. Misalkan gini ya, saya itu jalan satu orang itu berarti itu sendirian gitu loh. Tetapi kalau misalkan sendirian, ya satu gitu loh. Nah, disinilah pendeta ini mulai linglung katanya, ya tidak, kalau sendirian tidak bisa gitu, tapi harus satu katanya. Padahal satu itu kalau jalan itu bersendirian gitu loh. Pendeta ini di sini mulai kebingungan, mulai linglung menjelaskan tentang konsep-konsep Trinitas gitu loh. Dia itu mulai linglung kebingungan karena apa? Ini membuktikan bahwa Trinitas itu bukan dari Allah, tetapi hanya sebuah dogma. Trinitas ini bukan dari Tuhan gitu. Ini pasti hanya dogma yang dicekokkan oleh tentara Romawi zaman dulu kepada pengikut-pengikut Yesus sehingga orang-orang saat ini sesat gitu loh. Sehingga orang-orang saat ini orang-orang Kristen saat ini tidak mengetahui tentang hal ini gitu loh. Inilah yang makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar orang itu tidak tersesat gitu. Kemudian Allah memberikan sebuah kitab suci kepada manusia sebagai pedoman hidup gitu, agar manusia tidak tersesat gitu. Inilah pentingnya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga saya mengetahui tentang baik dan buruknya gitu loh. Naik lanjut. Pak itu satu. Sama kayak sampean ya. Sampean ngomong nih, ini kalau sampean ngomong itu nggak bisa cuma mulutnya doang yang gerak gitu, ngomong sendiri. Nggak bisa, itu mesti nyatu dengan pikirannya sampean. Pikirannya sampean mesti nyatu dengan rohnya sampean, baru omongan sampean jelas, bisa masuk akal gitu loh. Kalau cuma mulutnya doang yang bergerak ya orang gila namanya mas. Ngerti ya orang gila ya? Kalau orang gila itu cuma mulutnya doang yang gerak, tapi nggak nyambung dengan pikirannya. Begitulah kurang lebih ya. Nah, gitulah katanya kalau nggak nyambung dengan pemikirannya itu seperti orang gila gitu. Artinya itu bukan mendengar. Nah, pendeta ini mengatakan kalau mendengar itu dari pribadi yang berbeda. Kalau misalkan dari pikirannya itu bukan mendengar berarti Pak David. Disinilah letak kesalahan dan kesesatannya orang-orang pendeta ini gitu loh. Jadi kalau misalkan dia itu dari pemikirannya dia itu bukan mendengar dari Bapak namanya gitu. Ini konyol super konyol gitu. Naik lanjut. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, di sini sudah jelas.
Yesus juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan gini, Pak David, Pak Pendeta ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, jangan mengira Pak David ini Tuhan gitu loh. Ini tanggapan saya terhadap Pak David. Kalau menuhankan Pak David, sudah tahu Pak David tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu namanya kesesatan gitu loh. Sama aja dengan menyembah berhala gitu loh. Naik lanjut. Jadi kalau Yesus melakukan sesuatu itu sudah sah, sesuai dengan kehendak Bapa gitu loh. Nah, di sini sudah jelas Yesus punya kehendak sendiri, Bapak juga punya kehendak sendiri. Artinya di sini sudah jelas dua pribadi yang berbeda. Artinya ketika Pak David mengikuti kehendak saya, maka jangan mengira Pak David itu adalah saya gitu loh. Ini kesesatan di dalam ajaran Kristen itu. Naik lanjut. Nah, tapi nanti juga di ayat yang lain, Yesus mengatakan, aku juga melakukan sesuatu itu dari diriku sendiri. Nah, sampai jangan bingung lagi. Karena apa? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dan Yesus juga walaupun dalam wujud manusia, dia juga tidak pernah melakukan dosa atau suci. Nah, katanya Yesus itu walaupun dia itu manusia tidak pernah melakukan dosa. Kata. Siapa bilang mana ada manusia? Kalau Yesus manusia 100% pasti dia itu melakukan dosa. Termasuk misalkan membentak ibunya, itu termasuk dosa gitu. Berbohong itu dosa. Contohnya ketika ibunya bertanya, ketika orang-orang bertanya, apakah kamu akan menghadiri pesta itu gitu. Maka Yesus berbohong. Tidak, saya tidak akan menghadiri pesta itu. Tetapi faktanya Yesus itu datang ke situ gitu loh. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bohong, sedangkan kebohongan itu adalah dosa gitu loh. Ini fakta, Yesus itu juga punya dosa kalau Yesus itu adalah manusia 100% gitu loh. Dosa ini sebenarnya, tetapi Pak David ini tidak paham dengan apa itu dosa gitu. Melanggar perintah Tuhan itu dikira tidak dosa sedangkan Yesus melanggar, dia itu berbohong, kan dilarang berbohong sedangkan Yesus berbohong, ini juga dosa. Membentak orang tua ini juga dosa, Yesus pernah membentak orang tua gitu, juga orang tuanya dia itu juga sebenarnya juga bohong gitu. Naik lanjut, ini kebohongan ini adalah sebuah dosa gitu. Naik lanjut. Dan ini sudah diakui oleh Quran kalian, jadi nggak usah panjang lebar gitu loh seharusnya ya. Nah, sekarang saya hubungkan lagi dengan Muhammad. Muhammad itu adalah manusia biasa kayak kita, Mas ya. Ya, katanya Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Ya benar, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa gitu. Jangan seperti orang-orang Kristen gitu loh. Orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu manusia Tuhan. Artinya di sini sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan. Ini sesat namanya gitu. Ini sebuah kesesatan, sesat-sesatnya gitu. Kenapa? Karena sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan. Ini sesat namanya. Ini sesat namanya. Sesat, sebuah kesesatan yang nyata karena sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan gitu loh. Tidak ada istilah manusia Tuhan, itu tidak ada. Hanya konsep di dalam Kristen itu sendiri ada manusia Tuhan. Ini sesat dan menyesatkan ini. Naik lanjut. Jangan disebut-sebut nabi dan rasul nggak pernah berdosa. Siapa bilang? Nabi. Nah, kalau pendeta ini percaya bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, Yesus pun berdosa, maka tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Yesus itu manusia, jangan pernah dituhankan gitu loh. Kalau menuhankan Yesus sama aja dengan menuhankan berhala gitu. Artinya Anda ini, pendeta ini menyembah manusia gitu loh. Naik lanjut. Dan rasul itu kayak kita, Mas. Bisa melakukan dosa juga, makanya Muhammad pun minta ampun. Ya, sama kayak kita, Mas.
Ya, sebenarnya sama dengan kita. Yesus pun sama dengan kita sebenarnya. Cuman di dalam dogma kekristenan, Yesus itu dianggap manusia Tuhan. Sehingga disinilah letak kesesatan orang-orang Kristen. Pendeta, disinilah letak kesesatan pendeta ini. Naik lanjut. Cuma memang dia mendapat keistimewaan untuk bisa menyampaikan sesuatu buat umat. Nah ini kalau nabi yang benar, kalau enggak ya dia akan ngomong-ngomong sendiri aja gitu loh. Padahal itu Allah tidak pernah menyatakannya. Ada yang begitu. Nah, disinilah kalau kan sudah di dalam Al-Quran itu sudah datang tangan bagi siapa saja. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan buat seperti Al-Quran. Maka silahkan. Kalau di dalam Al-Quran ini bukan dari Allah, maka Al-Quran ini pasti akan mengandung kesalahan. Nah, seperti Bible. Bible ini jelas bukan dari Tuhan gitu. Kan apa banyak sekali ayat-ayat yang salah di dalam Bible itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Bible itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah salah dalam berfirman gitu. Bible ini membuktikan bahwa Bible bukan firman Tuhan. Bible ini karangan manusia yang dibawa oleh orang-orang Romawi gitu. Artinya tradisi atau budaya Romawi ini masuk kepada ajaran Yesus. Yesus hanya dipakai namanya saja gitu oleh orang-orang Romawi tersebut. Maka Paulus ini sebenarnya juga antek-antek Romawi, sebenarnya penjajah Romawi gitu. Naik lanjut. Makanya di dunia ini harus hati-hati mas ya. Sampean itu coba belajarlah Bible ya. Coba bandingkan, nanti kamu baru bisa diskusi lagi sama saya. Suruh belajar Bible. Orang yang paham tentang Bible, tentang bahasa asli daripada Bible, bahasa Ibrani, seperti pendeta Kainama, dia itu akhirnya menjadi mu'alaf, menjadi muslim, karena sudah mengetahui bahwa di dalam Bible itu banyak sekali kesalahan dan kontradiksi dan ayat-ayat editan dan ayat-ayat tambahan, seperti yang pendeta Kainama ini ucapkan gitu. Pendeta Kainama ini dia itu mempelajari Bible benar-benar. Pendeta ini akhirnya pendeta ini masuk Islam gitu loh. Akhirnya menjadi mu'alaf gitu loh pendeta ini gitu loh. Ini membuktikan pendeta ini adalah jujur sehingga dia itu menjadi mu'alaf atau menjadi muslim. Nah, pendeta David ini beda, cuman berdasarkan dogma dan asumsi gitu. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa dituhankan gitu loh? Ini sama aja pendeta ini menyembah menyembah Fir'aun, menyembah Kaisar Romawi dan seterusnya, sama aja, tidak ada bedanya sebenarnya ini itu. Naik lanjut. Barangkali kamu nggak ngerti. Dan pesan saya kalau mau baca Alkitab nih, Bible ya, itu jangan dikutip-kutip cuma sepotong-sepotong. Nah, jangan dikutip sepotong-sepotong gitu loh. Sebenarnya pendeta Kainama ini adalah lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas daripada pendeta David ini. Karena pendeta Kainama ini menguasai segala bahasa, termasuk bahasa asli daripada Yesus itu sendiri. Beliau pendeta Kainama ini menguasai sehingga dia itu tahu bahwa Islam ini agama yang benar, sehingga dia itu mu'alaf gitu. Banyak kesalahan-kesalahan di dalam Bible itu sendiri, dan banyak nubuat-nubuat yang tertera di dalam Bible itu sehingga pendeta Kainama ini mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan diri menjadi seorang muslim gitu. Ini sebenarnya Pak David ini cuma tidak jujur gitu loh. Jadi kalau tidak jujur, dia itu selalu berpedoman pada sebuah dogma, maka ini berbahaya gitu loh. Egonya itu yang membuat dia itu selalu sesat gitu loh. Naik lanjut. Ini si Kainama aja udah sesat mas, walaupun dia ngakunya Kristen ya. Ya mungkin saja gitu loh. Nah, pendeta David ini mengatakan pendeta David mengatakan pendeta Kainama ini adalah sesat. Padahal pendeta David Salim itu sendiri yang sesat gitu menurut saya. Kenapa? Karena saking cerdasnya pendeta Kainama ini kemudian mempelajari bahasa asli daripada Bible itu sendiri.
atau Taurat itu sendiri, akhirnya dia itu memeluk agama Islam gitu. Ini adalah orang-orang yang cerdas, pasti masuk Islam gitu loh. Naik lanjut. Kalau Kristennya yang keder ya bisa aja dia nggak percaya. Bisa Mas, itu nggak heran juga. Tapi harusnya kalau dari Kristen kok bisa jadi mualaf, itu lebih keder lagi kalau buat saya itu. Mendingan dia dari Kristen kalau nggak percaya. Nah, ini sebenarnya dia itu apa ya, orang Kristen yang tidak mualaf itu sebenarnya cuman ego dengan apa dogmanya sendiri. Dia itu mempertahankan dogma gitu. Padahal itu dogma, bukan ajaran Yesus gitu. Naik lanjut. Udah, jangan percaya ke sana, nggak percaya ke sini, ateis aja gitu loh. Ya, nggak percaya manapun, Islam nggak percaya, Kristen nggak percaya, itu menurut saya sih yang masuk akal begitu. Ya, apalagi saya udah sering kali ngomong, loh ini dari mualaf kok pindahnya ke Islam gitu loh. Kamu nggak kenal itu Allah SWT itu siapa, ya kan? Muhammad itu siapa? Qurannya seperti apa? Kok main masuk aja jadi mualaf? Nah, justru di dalam ajaran Islam, kebenaran Islam ini terbukti. Kenapa? Karena Al-Quran ini memang adalah sebuah firman Allah. Di dalam Al-Quran sendiri, itu ada sebuah tantangan kepada siapapun gitu loh. Siapapun yang tidak percaya kepada Al-Quran dari Allah, maka silahkan buat seperti Al-Quran. Dan jika meragukan Al-Quran ini dari Allah, maka silahkan tentu saja di dalam Al-Quran ini banyak kesalahan, silahkan buat seperti Al-Quran. Orang yang pandai bahasa Arab pun itu tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Bible. Kalau Bible itu kan mengandung sebuah kesalahan, banyak sekali ayat-ayat tambahan, ayat-ayat yang diedit, ayat-ayat yang direvisi dan seterusnya. Bahkan versi LAI aja yang terjemahan lamanya dengan terjemahan yang baru itu beda, diganti dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Bible bukanlah firman Tuhan, tetapi hanya hasil editan manusia semata. Naik lanjut. Nah gitu loh ya. Coba mestinya orang itu ngomong dulu sama saya gitu loh. Kalau menurut saya sih ya, nih ya, kalau orang Kristen itu kan terkadang bingung ya, kok ini Yesus nggak bisa melakukan apa-apa seperti gitu kan? Wah, dia bukan Tuhan nih. Berarti kan gugur kan imannya ya. Ya tapi begitu dia lihat Islam juga pengajarannya seperti itu, ya harusnya dia juga nggak ada ketertarikan gitu loh. Alias ya harusnya dia diam aja, udah jadi ateis aja. Nah, sebenarnya gini, Yesus Tuhannya yang tidak bisa berbuat apa-apa di dalam Kristen gitu loh. Nah, Tuhannya, masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Maka Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Beda di dalam Islam. Kalau di dalam Islam, Tuhan itu adalah maha kuasa, maha segalanya dan seterusnya gitu. Maha berkehendak dan seterusnya gitu loh. Itu adalah Tuhan di dalam Islam, beda sekali dengan di dalam Kristen. Kalau di dalam Kristen, Tuhannya itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menunjukkan Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Next lanjut. Gitu loh. Sama sekali nggak beragama. Karena ngapain beragama kalau Allah SWT-nya aja, ya saya katakan, saya maaf ya Mas ya kalau ngomong ya, boleh nggak sih saya belak-belakan aja ya. Ya kalau dia menyembah kepada Allahnya yang nggak bener, mau ngapain coba? Daripada capek-capek ya udah dia mendingan diem aja gitu loh. Nah, kalau menyembah kepada Tuhan yang tidak benar itu sia-sia, itu benar, saya setuju. Nah, menyembah Yesus itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Ini sia-sia, ini hanya kata orang lain, pendapat orang lain yang diikuti, bukan ajaran Yesus. Artinya Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Next lanjut. Menurut saya ya itu tadi, jadi ateis aja udah lebih enak, hidup bebas kok, nggak usah sholat, nggak usah segala macam. Daripada sholat juga tapi sholatnya ke siapa dia juga nggak tahu lagi, ya Mas.
Nangkep nggak pikiran saya, Mas? Nah, katanya di sini sebenarnya Pak Pendeta ini mulai ngawur, mulai tidak pembicaraannya itu tidak mengerti. Sudah jelas kalau perintah sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini kan ujian. Ujian itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtal jinni wal insi illa liya'budun. Artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, di sini makanya ditaruh di dalam ajaran Islam itu adalah sholat itu adalah salah satu sesuatu ibadah yang harus yang kita lakukan gitu. Itu membuktikan perbedaan antara kafir dan orang yang beriman. Artinya sholat ini pembeda antara orang kafir dan orang-orang mukmin gitu. Orang yang tidak sholat itu kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini pembedanya apa? Pembedanya adalah sholat itu sendiri gitu loh. Naik lanjut. Iya, kalau itulah yang saya akan lakukan gitu loh. Misalnya nih, saya bingung ya, kok begini begitu ya jalan Kristen ya. Akhirnya saya nggak percaya lagi. Ya mendingan saya jadi ateis, Mas. Itu aja. Ke Kristen enggak, ke Islam enggak gitu loh. Nah, katanya kalau misalkan dia itu kok ajaran Kristen ini seperti ini ya, kok beda. Mendingan jadi ateis katanya. Sedangkan begini ya, orang yang percaya adanya Tuhan tidak akan mungkin menjadi ateis gitu. Orang ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan gitu. Maka menjadi selama orang itu mempercayai adanya Tuhan, maka dia itu akan mencari Tuhan yang sebenarnya kan begitu. Tidak seperti di dalam ajaran Kristen. Kalau di dalam ajaran Kristen ini kan jelas-jelas menyembah manusia. Karena keyakinan ini seperti orang Romawi gitu. Orang Romawi ini kalau kaisar ini dikatakan anak Tuhan dan kemudian dituhankan juga gitu. Ini adalah budaya atau tradisi Romawi atau Yunani gitu loh. Di sini gitu loh. Nah, kemudian kalau di dalam Islam itu sudah jelas Allah itu adalah yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan perintah kepada manusia agar selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas konsep di dalam ajaran Islam. Nah, kalau Pak Pendeta ini akan menjadi sebuah orang ateis, maka saya kira pendeta ini ketika tidak percaya kepada dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Artinya Pak Pendeta ini tidak percaya kepada Tuhan akhirnya. Nah, bukan masalah di sini siapa yang dituhankan gitu. Artinya kalau misalkan monyet atau Hanoman itu dituhankan, kemudian kalau sudah Hanoman bukan Tuhan berarti dia itu tidak menjadi ateis. Ini sebenarnya sesuatu yang salah juga. Kenapa? Karena awalnya percaya kepada Tuhan menjadi tidak percaya kepada Tuhan gitu. Nah, sebenarnya di sini adalah kalau orang itu percaya kepada Tuhan, maka dia itu harus mencari Tuhan yang sesungguhnya gitu. Jangan yang berubah-ubah, jangan yang pernah mati dan seterusnya. Jangan menuhankan sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri seperti Yesus segala macam. Ini adalah ketika menuhankan Yesus ini adalah kesesatan gitu loh. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Next lanjut. Misalnya saya jadi sekalian nama ya kan, itu yang akan saya lakukan gitu loh. Ya, karena dalam pandangan dia Islam kan lebih benar ya itu buat dia yang nggak ngerti. Coba nanti kalau satu waktu dia udah ngerti, saya pengen tahu siapa sih SWT, siapa sih Nabi Muhammad, apa sih isi Qurannya gitu loh. Kalau di dalam Islam sudah jelas siapa sih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan, satu-satunya Tuhan. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan tetapi berhala gitu. Contoh ketika pendeta ini menyembah Yesus, ini adalah pemujaan terhadap berhala. Karena apa? Karena sudah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan gitu. Sehingga manusia ini dituhankan juga gitu. Maka inilah yang disebut penyembahan berhala gitu loh. Ini yang disebut dengan menyekutukan Tuhan gitu loh. Ini gitu loh. Nah, ketika misalkan pendeta ini menjadi ateis, artinya karena keraguan di dalam konsep ketuhanan di dalam Kristen akhirnya akan menjadi ateis. Ini akhirnya tidak percaya Tuhan. Ini masalah pendeta ini sendiri gitu loh.
pendeta ini sendiri yang bermasalah di sini gitu loh. Naik lanjut. Ya, harusnya kalau dia mau pindah pun pindahlah kepada yang lebih benar. Nah, kalau pindahnya ke yang nggak benar juga ya ngapain? Mendingan nggak usah pindah ke sana sini, udahlah saya jadi ateis aja deh. Nah, justru itu Kainama, Ustadz Kainama ini adalah berpindah dari Kristen menjadi seorang Muslim karena dia tahu bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, maka kemudian Kainama ini pindah menjadi seorang Muslim gitu loh. Begitulah begitulah apa VN-VN dari pendeta. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi pendeta David Salim. Inilah videonya pendeta Kainama bagaimana dia itu menjadi seorang Muslim. Silahkan saksikan videonya ini. Sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Christopher Kainama, ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa, mulai dari terjemah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani hingga dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ayat demi ayat, ia selami, hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya. Yang paling memukul saya itu adalah Yohanes pasal 5 ayat 30. Itu paling memukul saya, bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus, beliau Isa alaihissalam, Nabi Allah ini, untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia. Setelah saya baca ini Yohanes pasal 5 ayat 30, itu saya tadinya saya masih dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu, tapi saya tidak puff gitu untuk ke situ gitu ya, untuk ikutin, enggak, aku tetap sama dia aja gitu. Tapi setelah baca ini, apa katanya Ustaz? Nah udah, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalaupun aku ikutin dia, tidak ada cara lain. Aku ikut yang dia bilang tadi, ia yang akan datang. Dia akan mengajarkan kamu, akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran. Yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa Ustaz? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan, mentok Ustaz. Mentok saya. Yesus yang aku agungkan, bahkan aku diampuni dosaku, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan saya yang bilang, beliau, dan aku masih cinta sama beliau. Dan semua orang muslim di seluruh jagat raya ini memuliakan Isa kok. Cinta sama dia. Sampai dibilang Isa ibnu Maryam, Isa Rasulullah, Isa Nabi Allah, Isa alaihissalam, Isa al-Masihu, dimuliakan habis-habisan. Karena dia fair. Karena dia fair. Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kamu apa dari aku? Ikutilah dia yang akan datang setelah aku, yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Namanya Muhammadin. Dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca. Dan kuncinya, dia akan membawa kamu kepada Qul Huwallahu Ahad. Saya tidak menyerang, saya tidak menghina, tidak insulting, tidak underestimate, tidak. Aku sayang dan aku muliakan. Aku tidak menyalahkan Bible kok. Nggak pernah. Justru aku bilang Bible benar. Ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari Bapak Gereja yang dihormati, yaitu Paus Benediktus ke-16 pun dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan. Silahkan dicari sendiri. Paus Benediktus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak, Ustaz. Bukan orang Islam yang tulis, bukan saya yang mualaf, bukan. Yang bilang ada ayat-ayat sisipan, ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang dibuang, itu justru Paus Benediktus 16. Gitu ya. Kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para Robi Yahudi di sana. Apa hasilnya?
Rabi Yahudi, klarifikasi saya kepada mereka, justru membuat saya makin sedih. Justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam, atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen. Justru saya makin kacau, karena apa? Orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus. Jangankan untuk jadi Tuhan, untuk jadi Nabi, untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap. Ustadz maaf, boleh diketik GITIN, GITTIN spasi 57A. Ini yang saya mau dibuka gitu, tapi kenapa dibuang ke web? Yahudi tentang Yesus. Tuh, itu tuh. Saya dapat jawabannya itu. Bagaimana tentang Yesus? Atau Ustaz bacain lagi, jadi jangan saya yang baca. Nanti saya dikira bohong. Orang Islam bilang begitu? Tidak. Orang Islam memuliakan Isa alaihissalam. Terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? Janganlah. Ya. Toleran gak orang Islam? Toleran. Karena kita memuliakan 25 kali nama Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kita berikan surat khusus kepada maminya. Opanya kita Al-Quran ada. Ini yang membuat saya pikir, bagaimana kalau aku tanya tentang Islam? Apakah percaya, Rabai? Do you believe, Rabai, that Al-Quran, the Holy Scripture of Muslimin, is the real Holy Scripture, the Word of God? Be careful for your mouth. Hati-hati ngomong. Begitulah reaksi beberapa Robi Yahudi yang ditemuinya saat ia bertanya tentang Al-Quran. Mereka mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah. Lalu, bagaimana pendapat mereka tentang kerasulan Muhammad SAW? Gak boleh ngomong sembarangan Al-Quran. Saya nyeletuk lagi, kalau gitu, apakah benar Muhammad itu adalah Nabi? Is the holy of our cousin. Saya kalau cerita ini bawaannya pengen nangis. Mereka kelas kepala padahal mereka tahu. Saya nggak pernah benci ya, saya nggak pernah benci. Kelakuan Zion itu yang perlu dibenci. Zionis, Zion itu beda kelompok sama Yahudi, beda. Ada bagian besar dari Yahudi yang ikut Zion. Tapi ada Yahudi yang mengerti asasnya. Dia bersikeras pegang, kami mengikuti Torah. Padahal kalau dia benar-benar ikut Torah, dia harusnya jadi Islam. Ada Yahudi yang. Ketika saya konfirmasi ini, akan pemaparan yang justru menguatkan saya untuk mengikuti kata-kata Yesus yang tadi Ustaz bilang. Pertanyaannya, saya konfirmasi kata-kata Yesus, tapi saya tidak dapat. Yang saya dapat justru confirm kekuatan. Saya di-encourage untuk membenarkan kata-kata Yesus untuk menjadi pengikut Rasulullah. Karena ketika saya mengikuti dan mencintai Rasulullah, saya sudah memuji nabi-nabi yang lain 2 kali. Demikianlah mata rantai kenabian yang menghubungkan Isa alaihissalam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai itu juga menghubungkan mereka dengan para nabi dan rasul yang sama-sama diutus Allah untuk membawa satu ajaran, yaitu ajaran tauhid. Bila seorang Christopher Kainama yang non-muslim mendapatkan hidayah dengan mendalami sosok Nabi Isa alaihissalam, bagaimana dengan seorang muslim yang mendalami biografi Isa putra Maryam ini? Tentang kedatangan dan kepergiannya yang ajaib, tentang pembelokan fakta yang hingga kini dipercayai oleh banyak orang, juga tentang kedatangannya kembali di dunia untuk menaklukkan Dajjal. Nah, begitulah video Ustadz Kainama, bagaimana proses beliau menjadi seorang mu'allaf dan menjadi seorang muslim gitulah. Nah, orang yang cerdas pasti akan masuk Islam. Orang yang cerdas pasti akan menjadi mu'allaf. Sedangkan orang yang hanya mengikuti sebuah dogma, dia itu akan tetap pada kesesatan dogmanya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dukung terus video ini karena video ini adalah merupakan sebuah channel yang mempersempit ruang gerak pemurtatan di Indonesia ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan
diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kelancaran segalanya, dan juga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.